kami serahkan ibadah kami. Beracaralah saat ini dari awal sampai akhir. Dan kami merindukan lawatan-Mu. Kami merindukan urapan-Mu boleh hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami akan datang kepadamu. Haleluya, haleluya. Biarlah kita akan datang pada Tuhan. Biarlah kita boleh menyembah Tuhan. Dan kita akan meninggikan namanya yang ajaib. Haleluya, kita akan fokus pada Tuhan saat ini. Amin, haleluya, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah
Bapa kami yang baik dalam kerajaan surga, Engkau benar-benar diagungkan oleh umat-Mu. Karena kami mensyukuri ya Tuhan, tidak ada penebus yang lain yang dapat mengampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Semata-mata seluruhnya ya Tuhan dari Tuhan sendiri. Karena rahmat-Mu, karena kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan, yang menilik seluruh umat manusia bermiliar-miliar dalam bola bumi ini ya Tuhan. Tuhan, gak cukup kami bernyanyi hanya 5-6-7 menit. Kita ingin menyanyi lagi ya Tuhan, karena Kau benar-benar memiliki rahmat yang tak terkatakan, tak terhingga pada seluruh umat manusia di muka bumi ini ya Tuhan. Tim-tim penginjilan, misi dan sebagainya telah bergerak ke sana sini Tuhan. Setelah selesai konferensi misi sedunia dari GSJA, seluruh dunia juga ya Tuhan. Ketika kami membaca dan mendengar siaran tersebut ya Tuhan, baik dalam bahasa Inggris ataupun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kami terpukul, kami tersentak ya Tuhan, untuk kembali kepada misi mula-mula gereja sidang zaman Allah yang sudah dimotori ya Tuhan oleh kantor pusat GSJA seluruh dunia ya Tuhan di Princeville, Amerika Serikat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tolong kami mengucapkan syukur kepadamu dengan cara menginjil, dengan cara bersaksi, dengan cara membawa jiwa-jiwa kepada Engkau Tuhan, dan membawa mereka ke gereja ya Tuhan, jadi umat-Mu, menjadi jemaat-Mu ya Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu dan sebagainya Tuhan. Urapan-Mu nyata hamba dalam menyeberangkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan roh kepada pewahyuan dengan roh kenabian dan kerasulan ya Tuhan. Dan urapan setiap hati kami masing-masing dapat menangkap, menerima, menelan, mengecap firman-Mu ya Tuhan, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang kudus dan am, Sabda Allah yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, banyak sekali bahan-bahan. Saudara-saudara mau terima bahan-bahan, khotbah, ada di komputer gereja, bisa ambil gratis. Dikhotbahkan lagi mana-mana gratis juga, karena khotbah itu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menciptakan, yang mengajar, yang mengarang ya firman itu sehingga hamba-hamba dapat melayani kerajaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Allah berjudul 4 kekuatan yang menghancurkan pernikahan. Kalau kita baca surat kabar, film-film dan segala macam itu, berita dunia, kita melihat banyak sekali terjadi laporan-laporan mengenai keluarga yang broken, keluarga hancur, berantakan, pecah dan sebagainya. Dan tidak ada ahli-ahli yang bisa dapat memberikan jalan keluar untuk dapat mereka dirukunkan kembali dan sebagainya. Akhirnya jalan keluarnya adalah tos, gitu ya, putus atau cerai. Jadi cerai itu menjadi jawaban yang sudah nggak asing lagi. Mungkin kabar gembira bagi semua orang karena mereka bisa menikah lagi. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ada 4 kekuatan yang menghancurkan pernikahan. Kita bersyukur bahwa semua yang hadir di sini sudah punya pasangannya dan keluarganya baik-baik, bagus, rukun begitu, dan tidak ada yang retak, tidak ada yang galau dan segala macam itu. Tapi simaklah firman Allah, ya, simaklah firman Allah. Saudara-saudara, 4 kekuatan yang menghancurkan pernikahan. Sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya seorang suami mempertahankan keluarganya, mempertahankan istri dan anak-anaknya, tapi masih banyak juga yang kemudian hancur juga. Tapi orang-orang Kristen punya jawaban, saudara-saudara. Kita bersyukur dan tidak ada Allah yang lain seperti Yesus yang penuh rahmat, yang penuh kasih, saudara-saudara, yang punya jawaban yang pasti. Jawaban itu akan saya terangkan nanti di akhir khotbah ini, saudara-saudara sekalian. Dan saya harap saudara-saudara akan bisa menerima kopi-kopian ini
untuk dikhotbahkan kembali, diajarkan kembali tentang bagaimana cara kita mau menginjil kepada orang-orang yang broken, orang yang pecah. Nah, saudara, tujuan daripada firman Allah pada pagi hari ini adalah agar jemaat mengetahui kekuatan yang akan menghasilkan suatu pernikahan. Apakah uang berputar itu? Ya, kegantengan, kecakapan, kecantikan itu. Rumah gedung sudah mobil mengkilat dan segala macam. Apakah itu jawaban? Dan saudara, dunia menawarkan hal seperti itu. Ini jawabannya. Tapi apa kata firman Allah, saudara? Jadi untuk mengetahui kekuatan yang akan menghancurkan suatu pernikahan. Yang kedua, mengetahui bahaya ini yang melengnya seorang suami, melengnya seorang istri adalah ketika mereka itu tidak mengetahui ada bahaya yang sedang datang. Bila kekuatan itu dibiarkan merajalela. Ketiga, mengetahui cara-cara menghadapi dan mengatasi serangan empat kekuatan tersebut. Saudara-saudara sekalian, pada bulan Oktober kita sudah terbiasa gereja KSJ dari zaman dulu. Ketika saya jadi gembala sini, kita mengadakan seminar. Kita mengadakan seperti yang kita adakan itu ada istilah sehingga pada bulan Oktober. Jadi bulan Oktober ya. Membangun dan nikahan. Mungkin nggak ada gereja yang lain. Istilahnya mungkin nggak ada. Itu hanya ada di Mafa. Jadi kita akan adakan saudara-saudara nggak tahu deh bulan Februari atau bulan Juli dan sebagainya. Kita undang pakar-pakar jago-jago, ahli-ahli dalam keluarga-keluarga dari berbagai gereja-gereja untuk bisa membekali kita dengan berkat yang luar biasa. Ya, jadi saudara-saudara pada bulan ini, bulan Oktober yang lalu, seluruh gereja di Indonesia telah mencanangkan sebagai bulan keluarga. Pasutri yang berpikir positif akan menyambutnya dengan sukacita, bukan duka cita. Karena mereka sangat mendambakan agar keluarga mereka akan mengalami pemulihan. One, keharmonisan. Two, kebahagiaan. Three. Semua pasutri mendambakan ini. Baik keluarga muda, keluarga sedang, keluarga tua, udah oma-oma, mereka menambahkan pertemuan-pertemuan seperti ini untuk dibahas, didiskusikan, lantas kemudian akan ada pertunjukan dan sebagainya, dan kemudian ada pemulihan kembali. Saudara-saudara sekalian, ada 4 kekuatan yang menghancurkan pernikahan. Apa itu? Momok, ada 4 momok, ada 4 hantu blau. Nah, ini kata orang Sumatera, hantu blau, nggak kelihatan. Blau. Ada 4 saudara sekalian kekuatan yang menghancurkan pernikahan. Inilah kekuatan pertama yang paling paling berbahaya. Ini kadang-kadang disebut oleh sang istri sang suami, saya bodoh. Makin jatuh setan hijau. Ya. Inilah kekuatan pertama yang paling berbahaya. Pada dasarnya kecaman atau celaan menyerang, menuduh atau mencari kesalahan dalam kepribadian dan karakter orang lain, istrinya kah itu, suaminya kah itu. Alasannya kelihatan baik, bagus-bagus ya, yakni agar pasangannya menjadi sadar dan lebih baik, tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Inilah keyakinan yang berbahaya. Amsal pasal 12. Ada orang yang bisa baca? Amsal Sulaiman pasal 12 ayatnya yang ke-28. Tolong baca dengan suara yang banter, karena pengkhotbahnya tidak mengambil firman Allah dengan suara yang banter. Ya. Ini Amsal Sulaiman pasal 12 ayatnya yang ke-28. Kan? Ya. Ada? Oke. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Pilih yang mana? Ya, yang hidup atau yang mematikan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Injil Matius pasal 7 ayat pertama sampai 5, ya tolong baca. Ada?
Kan gampang dibuka Matius ya. Silakan yang berapa langsung baca berdiri. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Ada cepat bacanya dan jelas, terang, nyaring. Matius pasal Thank you. 7 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Iya, terima kasih banyak. Saudara sekalian, ada 5 ayat di sini, tapi saya ambil saja untuk pertama saja tentang kecaman-kecaman, tuding menuding, tuduh menuduh dan sebagainya, karena tidak suka ada percekcokan dalam rumah tangga. Yang mereka selalu coba untuk mengalahkan kecaman-kecaman tersebut. Mencari berbagai alasan-alasan yang dianggap tepat ya jitu dan sebagainya agar dia bisa pisah dari istri, pisah dari suami, pisah dari anak-anak. Oh, bahaya kalau ada anak-anak. Jangan terjadi. Nah, tadi sudah sekalian ada 4 kekuatan di sini menghancurkan pernikahan. Jadi sudah sekalian dikatakan di sini bahwa alasannya kelihatan baik. Jadi alasannya itu baik, bagus. Apalagi laki-laki itu pintar ngomong, ya, ngomong. Selalu wanita menjadi sasaran dan cukup kadang-kadang begitu mudah dikalahkan. Jadi sudah ada dengan cara menuduh dan mencari kesalahan dalam kepribadian dan karakter orang lain, orang tua, istri ataupun suami. Ya. Alasannya kelihatan baik, yakni agar pasangannya menjadi sadar dan lebih baik, tetapi hasilnya adalah kebalikannya. Inilah keyakinan yang berbahaya, keyakinan yang palsu yang diembus-embus oleh setan. Itu. Ya, pria suami cepat sekali menggunakan saran-saran dari setan. Ada ayatnya, baca Amsal 12 ayat 28, baca di rumahnya atau catat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, penghinaan terjadi ketika kecaman disampaikan secara bertubi-tubi dan telah menyelinap dalam hati kita. Amsal menyatakan bahwa penghinaan adalah dosa dan tak berakal budi. Ya, penghinaan adalah pembunuh karakter assassination. Ini bahasa susah, bahasa apa dari mana? Ya, dari terpekong enggak? Ya, ada di dalam ilmu psikologi. Jadi sudah sekalian, ini orang-orang pintar bersilat kata dengan menggunakan alasan psikologi, asal ini, asal kesehatan dan sebagainya. Ya, nah, tak berakal budi. Penghinaan adalah pembunuh karakter. Bangunlah karakter pasanganmu dengan cinta agape. Amin. Thank you. Matur. Jadi saudara, cinta agape konsepnya ada di Alkitab. Jadi Kejadian sampai Wahyu. Rajin membaca Alkitab. Ya, rajin membaca Alkitab. Saya sudah belajar, saya membaca Alkitab sejak saya ada di sekolah menengah. Orang tua saya tidak tahu, saya tidak perlu disuruh. Saya terbawa oleh karena teman masuk gereja Advent. Mereka tekun banget bahasa Alkitab. Dan saya pun dengan kesadaran pribadi saya baca sampai hari ini, sampai saat ini. Kalau pagi sudah bicara Kejadian sampai Maliaki. Kalau malam ya dari Matius sampai Wahyu. Begitu sampai bolak-balik sampai habis semuanya beda jadwal habis, dan begitu saya baca kata puluhan kali saya baca Alkitab. Jadi saudara, mari kalahkan dengan orang-orang Advent. Wow, mereka itu anak-anak rajin baca Alkitab.
Orang-orang Islam juga ngaji. Kenapa kita nggak ngaji? Ini ngaji kita kan Bang, dengan bahasa kita, dengan lagu kita, dengan irama kita masing-masing lah. Supaya bisa menciptakan irama-irama yang merdu sekali dari Allah. Dalam membacakan ayat-ayat suci. Natal akan lengket melekat dan bisa mengatasi segala serangan-serangan yang kecaman-kecaman yang diserang kepada diri kita. Penghinaan dalam Amsal 11 ayat dan ke pasal 14. Penghinaan adalah niat untuk merendahkan, memburukan, menyakiti, memaki, mengejek, menista, dan melecehkan pasangan hidup kita secara psikis serta jiwa. Penghinaan terjadi ketika kecaman telah menyelinap dalam hati kita. Amsal menyatakan bahwa penghinaan adalah dosa dan tak berakal budi. Penghinaan adalah pembunuh karakter. Karakter assassination. Gak kelihatan, tahu gak mati istri, gak mati suami, gak mati anak-anaknya. Ya gak mati, mereka terlibat narkoba. Ya, mereka masuk penjara. Saudara dia tulis ya dong, saya lihat anak-anak belasan tahun masuk penjara hanya gara-gara narkoba. Orang tuanya nggak tahu bagaimana cara mendidik anak dengan baik ya terus sekali. Saudara, perhatikan anak-anak. Jangan hanya perhatikan mereka pada ulang tahun. Wah, mereka senang sekali dipanggil teman-temannya. Tapi mari bimbing anak-anak, hantam mereka apa ada di dompetnya itu, apa ada dalam tasnya itu. Sekali ibu buka tasnya itu, ada hasilnya. Ada apa isinya di situ. Kalau sudah mengatakan banyak orang-orang pejabat-pejabat petugas keamanan bisa mendapatkan narkoba dan sebagainya. Jadi ya jangan dibiarkan begitu-begitu. Saya suka anak saya sudah besar. Ya, saya pantau semua mereka. Dan mereka semua dalam kulit Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, perhatikan mereka. Tidak cukup dengan doa. Oke, perhatikan mereka, perhatikan hembusan hidungnya itu. Apakah itu bau narkoba, bau kretek, atau rokok dan macam. Kalau sudah bau itu, hati-hati. Selangkah lagi akan masuk dalam jurang kematian. Saya ada sesuatu yang mau saya tempel ketat di mana gitu ya, dan bahayanya ya. Sampai ketika saya mendengarkan ada orang-orang yang sakit sana sini ya, baik jemaat Tuhan ya, jemaat Tuhan ataupun bukan jemaat Tuhan, dan saya mendengar mereka sakit TBC, sakit jantung, segala macam ya, gara-gara rokok. Meskipun saya tidak bicara rokok itu tidak ada di dalam sini sudah sekalian. Tapi karena saya sedang membahas itu, membaca itu, menulis itu, mengklipping itu dan sebagainya, sehingga saya terbawa untuk menyampaikan kepada jemaat jangan sampai suami saya tiba-tiba meninggal dunia gara-gara rokok. Sampai-sampai saya berjalan di pinggir jalan, bungkus rokok, sudah plastik. Saya bukan. Ada lagi. Tiba di lantai 2 di sana, digunting. Ada gambar leher seorang bapak yang keropos dipecah sini, gara-gara rokok. Ada yang di telinganya, ada yang di mulutnya, ada di paru-parunya, rusak semua. Itu sudah dipasang di pertigaan jalan. Ya, awas ya rokok ini. Terus saudara, saya sedih, saya kasihan dengan orang-orang tersebut. Dan saya sudah clipping ya, tinggal saya tempel di kertas, lalu saya tangankan di sini. Saudara mungkin nggak bisa makan pulang ke rumah. Ngeri jijiknya, darahnya dari sini. Ya. Seram. Jadi saya tidak cukup waktu untuk menyusun tersebut. Saudara-saudara sekalian, penghinaan adalah niat yang merendahkan. Jadi merendahkan seorang suami itu paling gampang. Merendahkan seorang istri paling gampang. Mungkin ada tujuan yang lain. Ingin kawin lagi, atau nggak tahu, terserah. Atau cari lagi yang lebih cocok sebagainya.
Saudara, kalau istrimu ada di mana-mana, itu tanggung jawab seorang suami untuk dapat mengawal, memelihara, menjaga seketat mungkin. Ya, pasang polisi-polisi yang bisa melihat mana istri. Jangan dibiarkan. Doakan dia, terus menerus doakan dia. Saudara, mungkin mereka membutuhkan perhatian doa. Mereka tidak bisa berjalan sendiri istri itu. Sebaliknya sang suami juga tidak bisa berjalan sendiri dengan narkobanya, dengan rokoknya, dengan minuman keras dan sebagainya. Dan saya mempelajari hal-hal seperti itu saudara sekalian. Saya sedih sekali melihat ada keluarga-keluarga seperti yang broken, sangat hancur, broken pecah, ya, keluarga yang pecah. Biayanya mahal untuk pengobatan, jutaan saudara sekalian. Ya. Jadi janganlah kita saling merendahkan mereka. Bangkitkan derajat sang istrimu. Bukan karena dia dari besok kan. Dari mana aja, dari istana atau dari besok, angkat martabat mereka. Bukan angkat setara dengan pejabat-pejabat orang-orang kaya miliuner yang tidak. Ya, angkat pribadi mereka. Ya, angkat, bina, ingatkan mereka, tumpangan tangan kepada mereka, yang akan dipulihkan menjadi seorang wanita yang sakral, wanita yang takut Tuhan, wanita yang betul-betul bisa menjadi teladan kepada semua ibu-ibu di mana-mana pun juga berada. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, marilah kita berusaha saling, sang istri saling melihat, memantau kemana suami itu. Jadi jangan sampai 3 hari nggak pulang, kemana ya? Waduh, harus cari saudara sekalian, harus cari. Pakai intelijen, lapor polisi sebagainya. Iya, jadi saudara. Jadi ya, kemudian saudara sekalian, jangan menghina, jangan merendahkan, ya, jangan memburukkan istrimu, suamimu. Jangan menyakiti istrimu, suamimu. Jangan memaki-maki istrimu, suamimu. Jangan mengejek-ejek istrimu dan suamimu. Jangan menistakan istri dan suamimu. Jangan melecehkan pasangan hidup kita secara psikis, kejiwaan, sebagainya. Penghinaan terjadi ketika kecaman telah menyelinap dalam hati kita. Amsal menyatakan bahwa penghinaan adalah dosa dosa dan tak berakal budi. Penghinaan adalah pembunuh karakter. Penghinaan adalah karakter assassination, pembunuh karakter. Kalau sang suami sudah kena penghinaan seperti itu, pembunuh karakter, dia lari sampai keluar kota, dia lari sampai ke luar provinsi, dia lari sampai keluar pulau dan sebagainya. Carinya susah. Lewati lautan yang luas sekali, banyak ikan hiu, ikan paus, dan ikan yang lain. Dan akhirnya kita sendiri mungkin akan mati di laut itu. Jadi doa, pakai orang, pakai siapa? Pakai anak-anak. Kontaknya kota sini. Pakai grup-grup daripada sang suami itu. Mana grup-grupnya itu? Ya. Baik, kalau sudah tiba di situ, jangan maki-maki. Pak, pulang pak. Anak ada menantikan. Anak kita yang nomor 3 itu sudah saking gigil, nggak sampai hati ke kamu. Ayolah pak, gitu tuh. Pasti nanti mereka, iya bu, terlagi dapat, terlagi mau dapat uang udahlah bilang, aku akan cari uang. Sudah, saya sendiri nggak tahu sebenarnya, saya jadi nggak tahu solusinya. Tapi ya dengan mengambil surat kabar saya bisa tahu. Nah, jadi sudah sekalian, mohon sejelek-jelek apapun suamimu, sekurus-kurus apapun sang suami, ya. Apalagi yang harus dikatakan, hormatilah mereka. Mungkin sekolah rakyat atau sekolah SD, hormati mereka juga, sanjung mereka, ya, sanjung. Berkatilah mereka dengan doa-doamu. Dan sebaliknya tentunya, saudara-saudara sekalian.
Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, penghinaan ya. Jadi jangan menghina sang suami, jangan menghina sang istri, jangan menghina anak-anak pun juga jangan. Ya. Berikan kata-kata positif, kata-kata penghargaan. Anak, kau bisa. Pak, kau bisa. Ya, Bu, kau bisa. Dan artinya semuanya bisa. Dengan bergandengan tangan, sama-sama menghancurkan musuh keluarga. Nah, dan menyelinap dalam hati kita. Amsal menyatakan bahwa penghinaan adalah dosa. Jadi dilarang keras menghina istri, dilarang keras menghina suami, dilarang keras menghina anak-anak mungkin cacat atau kurang ini, kurang itu, dilarang. Berikanlah kata-kata positif yang menguatkan, yang membuat bersemangat dia untuk kerja, untuk sekolah dan sebagainya. Closing down, ya. Sudah, jangan. Kita yang dirugikan. Kalau kita punya anak 5 saudara, bodoh-bodoh semuanya, nggak tahu baca, nggak pernah, nggak naik kelas sampai mana pun juga. Yang malu kan kita juga. Kadang-kadang kita mengecam mereka, memukul mereka, mengejek mereka, menudai mereka, membenturkan kepala anak ke tembok, ke dinding sebagainya. Wow, dia lari ke tetangga, dia lari mana, dia lari ke pulau. Boleh baca surat kabar sudah sekarang. Anak-anak lari. Kalau sudah sampai ke situ, itu sudah gawat sudah sekali. Nah, jadi saudara sekalian, ya, dikatakan di sini menyelinap dalam hati kita. Amsal menyatakan bahwa penghinaan adalah dosa dan tak berakal budi. Penghinaan adalah pembunuh karakter. Bangunlah karakter pasanganmu dengan cinta agape. Agape itu artinya cinta ilahi, cinta surgawi, cinta Yesus, cinta Bapa. Yang C, membela diri. Ya. Jadi kalau kita tekan seseorang, suami kah, istri kah, anak, apalagi anak-anak, jangan coba-coba tekan. Mereka akan balik 180 derajat jadi anak durhaka, ya, anak durhaka, membunuh, merampok. Sekarang ini ada anak teenager tuh ketangkap. Aduh, saya geleng-geleng kepala. Yang dari Sumatera, dari Jakarta mereka ditangkap di Medan di kapal-kapal itu. Aduh, anaknya masih muda-muda. Sementara orang tuanya ada di Medan atau di Jakarta atau di kota yang lain, nggak tahu. Saudara, jangan sampai hal itu terjadi. Kalau mereka sudah terjadi, saudara, mereka bisa bunuh diri. Saudara pilih mana? Kita mau pilih mana? Anak bunuh diri atau anak lari bergabung dengan kumpulan? Hari sekarang, bawalah anakmu dalam doa setiap hari, every day, ya. Every morning, tiap pagi, mau tidur doakan. Saya punya anak-anak ada di mana-mana. Ya, Philip, ya, Hani, Seno ada di Surabaya. Maria yang baru melahirkan, dan Ria dengan Alexa yang cantik ada di Salatiga. Dan saya punya abang adik-adik saya juga ya ada di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Batam. Saya berdoa buat mereka sudah. Saya bikin satu buku, ya, buku keluarga. Halaman sekian ini kalau misalnya terus seterusnya. Dan saya berdoa buat mereka. Ya. Anak-anak daripada abang saya, adik saya, ya, ataupun mungkin keluarga daripada orang tua saya, seperti itu, saya doa. Dan saya juga punya daftar seperti itu. Jadi saya sudah lama dari kita tinggal di sana. Tapi saya bikin, ya, saya sudah bikin. Dan saya bikin, saya doa.
Bagaimana Tuhan jawab? Tuhan punya program. Nah, saudara sekalian, yang berikutnya membangun pembatas. Tidurnya nggak sama-sama lagi. Ya, pisah ranjang, pisah kamar. Jangan sampai pisah rumah. Wah, ini yang paling bahaya. Itu bukan istri lagi dalam orang lain, bukan yang lain. Jangan sampai terjadi. Ya. Nah, inilah tahap akhir paling buruk. Contoh, pisah selimut, pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah, pisah meja makan. Gak mau makan sama-sama. Saya itu paling suka, ya paling suka duduk di belakang meja makan. Ya. Anak-anak ada semua di situ. Saya lihat itu. Cara makannya bagaimana saya lihat. Oh, dia kurang, ikannya diambil kakaknya. Saya mungkin ganti. Jadi orang tua itu begitu. Perhatian kepada mereka. Sekolahnya diperhatikan. Jemput kalau dia belum dari sekolah. Dan banyak lagi kisah saran-saran yang perlu kita pelajari atau kita laksanakan sejelas-jelasnya. Nah, pisah ranjang, pisah kamar, pisah rumah. Nah, pisah rumah itu bahaya, ya. Pisah rumah itu orang kaya, ya, punya mobil itu sebetulnya uang nggak bayar lagi, nggak pernah ke rumah kita lagi, karena sudah hebat sana. Cara lain adalah menarik diri, bungkem, diam, ya, tutup mulut. Ini lebih parah, lebih bahaya lagi, cepat mati. Kekuatan keempat ini pada akhirnya akan menyuarakan kematian bagi suatu pernikahan. Sungguh memalukan, apalagi di hadapan anak-anak. Saudara, bagaimana cara mengatasi? Cara mengatasi serangan kekuatan yang menghancurkan adalah cara yang benar adalah menggunakan cara Musa. Bilangan pasal 12. Ya. Dia tidak membalas, dia tidak mempertahankan dirinya terhadap kecaman keluarganya. Untuk mengatasi keempat kekuatan di atas, cukuplah kita mengatasi kekuatan pertama saja. Karena kekuatan pertama untuk mengatasi keempat kekuatan di atas, cukuplah kita yang menjadi sebab munculnya 3 kekuatan yang lain. Caranya adalah terimalah kecaman tersebut dengan kepala dingin dan berbudi. 3. Pelajari hikmat di balik kecaman pasanganmu. Berikutnya, temukan, bahas akar permasalahan yang timbul. Dan masih banyak lagi. Datang ke gereja, datang kepada pendeta, kepada kepala sidang, ya, staf pastoral, minta advice, minta tuntunan, minta bimbingan, arahan sebagainya. Pasti Bapak Ibu akan didoakan, akan diberikan cara-cara bagaimana memajukan, mengembangkan, memakmurkan, mensejahterakan dan membahagiakan kehidupan dalam berumah tangga. Saya pikir demikian saja saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Jika firman Allah saat pagi hari ini mengingatkan kita kembali akan keluarga kita, biarlah kita melihat bagaimana keluarga kita. Jika memang ada celah, ada bahaya yang sedang mengintai keluarga kita, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jika Bapak Ibu ada masalah-masalah dalam keluarga, masalah kecil, masalah besar, tidak ada yang tidak bisa dihadapi. Berdoa kepada Tuhan, dan mari kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Pandang kepada salib Tuhan. Dia sudah berkorban untuk kita semuanya. Ada satu bukti jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
datang pada salib itu. Kami datang membawa keluarga kami, membawa pergumulan kami kepada Tuhan. Semua sudah terlayani dengan perjamuan kudus? Apakah sudah terlayani dengan baik? Jika memang ada yang belum, bisa angkat tangan dan mungkin bisa ditolong untuk dibantu. Di depan ada satu yang belum. Jika sudah semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, berkatilah perjamuan kudus saat pagi hari ini. Roti dan anggur yang kami pegang, Tuhan, kiranya berkat dari surga turun atas kami, dicurahkan atas perjamuan kudus saat pagi hari ini. Sehingga apa yang kami pegang, secara kasat mata memang kami melihat roti dan anggur, tetapi dengan iman kami meyakini, karena berkat-berkat Tuhan itu adalah tubuh dan darah Yesus. Berkatilah perjamuan, berkatilah roti dan anggur yang ada di tangan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Tanda penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alihkan cawan berisi darah perjanjian Tuhan dan angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang kita pegang adalah darah Yesus? Mari kita bersekutu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berlebih-lebihan kalau kita mau angkat kedua tangan kita. Tangan kita ada isinya karena Tuhan yang memberikannya. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan memberitakan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku datang pada salib itu, ku terikat cintaku padamu. Biar ku jatuh dekat kaki, ku dekat kaki.
dan mohon Tuhan menolong kita. Bapa di surga, Engkau tahu segala pergumulan anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah melalui Zoom. Tuhan, ketika mereka mengalami pergumulan-pergumulan dalam keluarga mereka, hamba-Mu berdoa dengan kuasa darah Yesus yang kami terima saat pagi hari ini, Engkau akan pulihkan keluarga kami, Engkau akan pulihkan hubungan keluarga kami, Engkau akan pulihkan ekonomi kami, Engkau akan pulihkan persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera di dalam Tuhan. Segala tantangan rintangan yang kami hadapi hari-hari ini dalam keluarga kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru dan menyatakan mukjizat yang Tuhan siapkan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala pemulihan yang Tuhan berikan kepada keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan yang sangat baik selalu memperhatikan dan memberkati kehidupan kita semuanya, memberkati keluarga kita masing-masing. Jika ada pergumulan persoalan dalam keluarga, datang kepada Tuhan. Lakukan yang bisa, lakukan sebisa mungkin untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika terkait dengan perkataan, maka kembalilah kepada firman Tuhan. Apa yang sedap untuk didengar, apa yang enak untuk didengar, apa yang manis, pikirkan itu dan lakukan. Pasti keluarga kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya sampaikan pengumuman hari-hari kebaktian untuk masa-masa ini belum ada perubahan. Jadi setiap pagi jam 4:30 saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut berdoa bersama-sama, untuk mengawali pagi, mengawali hari yang baru dengan doa dan penyerahan kepada Tuhan via Zoom. Jadi tetap sama. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah saya undang, coba mari kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kemudian hari Rabu kita akan doa malam bersama-sama dalam doa MPC. Kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa bagi gereja, kita berdoa bagi situasi dan kondisi yang ada supaya situasi cepat dipulihkan. Kemudian hari Jumat jam 6 kita akan belajar firman Tuhan dalam bentuk KKA. Kita ada sharing di sana, kita ada interaksi di sana supaya kita semakin pengetahuan kita semakin ditambah dan pengalaman-pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kita. Kemudian hari Senin, kalau mungkin ada kaum wanita, biasa melalui Zoom dan semua akan tertata sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu dan Saudara, mungkin mulai minggu depan nomor rekening bank sudah mulai berganti. Jadi sudah atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah GSIA Maranatha Family Batu. Hari Selasa akan ditandatangani semuanya dan nomornya saya sampaikan 0111-911-911. Jadi lebih mudah diingat untuk nomor darurat 911. Jadi nanti bisa transfer dan lain sebagainya dan juga bisa pakai barcode scan, bisa melalui OVO, GoPay dan lain sebagainya untuk mempermudah sarana-sarana dalam Bapak Ibu memberikan persembahan-persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kemudian juga saya sampaikan terkait dengan status pendeta muda Dwi. Jadi setelah melalui pembicaraan dengan saya selama 3 bulan, masukan, saran dan lain sebagainya terkait dengan tugas dan fungsi sebagai staf GSIA Maranatha Family, maka pendeta pembantu Dwi pada tanggal 16 Oktober 2020 menyatakan mundur dari staf pastoral. Tetapi yang bersangkutan masih bergereja dan berjamaah di GSIA Maranatha Family Batu. Sehingga terkait dengan mentor dan pengawasan langsung dari BPD 1 Jawa Timur. Dan terkait dengan tugas dan pelayanan akan diatur oleh gereja setempat. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sehingga semua bisa dipahami dengan maksud yang baik, dan saya merasa semua punya rencana yang niat baik bagi pendeta Dwi maupun gereja ini. Semua berlangsung
begitu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Allah memberkati kita. Dan memang di tahun ini, di musim-musim pandemi ini terkait dengan perayaan besar yaitu Natal, Bapak Ibu, untuk perayaan-perayaan besar dan undangan-undangan memang sesuai dengan instruksi Badan Pengurus Pusat untuk ditiadakan lebih dulu, sehingga kita untuk Gereja Maranatha Family Batu kita tetap mengadakan ibadah seperti biasanya di tanggal 25 dalam kemasan perayaan Natal. Tetapi sekali lagi tetap dalam physical distancing, jaga jarak dengan baik, karena memang kita harus menjaga diri kita dan menjaga orang lain supaya tetap semua dalam kondisi sehat semua. Itu saja yang bisa sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Yang menjadi doa Yabes, biarlah menjadi doa kita. Doa Yabes diberkati Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, dan doa kita pagi hari ini juga dikabulkan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah, dan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin dan merampungkan ibadah kami yang ditutup dengan perjamuan kudus. Kami tahu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami, bagi keluarga kami, supaya keluarga kami adalah keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk yang datang saat pagi hari ini di gereja, di ruang Zoom, di rumah masing-masing. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami, memberkati hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga di dalam kasih Tuhan keluarga kami boleh hidup. Kami boleh merasakan suasana surga ada di dalam setiap keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan kami, apa yang dijumpai oleh tangan kami, berkatilah Tuhan, sehingga di antara jemaat Tuhan tidak ada satupun yang berkekurangan, semua berkelimpahan di dalam berkat Tuhan. Sekalipun di masa pandemi ini, kami tahu Tuhan akan selalu membuka tingkap-tingkap surga, sehingga setiap kehidupan kami boleh berkelimpahan dalam berkat Tuhan. Kalau kami ada kesulitan kesukaran di dunia usaha, Tuhan bimbinglah kami, tolonglah kami, untuk kami boleh melihat setiap peluang-peluang, dan Tuhan akan menuntun kami ke arah sana, sehingga kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan, ketika kami berdoa sendiri, bersama keluarga, atau ketika kami beribadah raya seperti pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami, membuat apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang tidak bisa datang. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuhnya, terbaring karena sakit, jamah dan pulihkan mereka. Yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan, yang bepergian keluar kota, keluar pulau, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Tuhan, anak-anak-Mu yang tergembala di GCA Maranatha Family Batu, dimanapun mereka berada, biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan boleh menyertai mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan kepada Tuhan, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan,
persembahan misi, persembahan lainnya yang kami persembahkan kepada Tuhan dengan sukacita. Kiranya tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami semua. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan baik, dengan benar, dengan tepat dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami akan pulang, kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan dan keberuntungan senantiasa menyertai kami semuanya. Akhirnya kalau sebentar kami akan pulang, biarlah kepulangan kami hanya disertai oleh berkat Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Dan saya mohon dengan hormat sekali lagi, Bapak Gembala akan berdoa berkat bagi kita semua, sehingga kepulangan kita akan diberkati oleh Tuhan dengan doa-doa beliau, doa yang kita akan terima bersama-sama. Saudara sekalian, katakan berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur atas semua karunia sempurna yang telah Engkau curahkan kepada kami dan di dalam kami. Kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah rela mati di kayu salib guna memikul segala dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur kepada Roh Kudus yang telah menopang kami, menghibur kami, memimpin kami ke dalam hidup yang lebih ragam dan lebih penuh. Terima kasih atas kesempatan bagi para pelayan ibadah yang melayani kegiatan ibadah pada hari ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Terima kasih atas karena umat-Mu telah dapat membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya demi untuk menyokong segala biaya pelaksanaan ibadah gereja sebagai tanda ucapan terima kasih atas berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, pakailah untuk kemuliaan, kemuliaan dan juga perkembangan gereja-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Segala puji syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selamanya. Dalam berkah nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.